Baik, LPSK bisa memberikan bantuan, itu kata Bang Aristo. Bantuan seperti apa? Bagaimana prosedurnya, Pak Asto? Yang pertama saya perlu menjelaskan ya, subjek yang bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK itu ada 5. Ya. Yang pertama saksi, yang kedua korban, yang ketiga pelapor atau whistleblower, yang keempat itu saksi pelaku atau justice collaborator, dan yang kelima ahli. Nah ini kita harus melihat siapapun yang akan mengajukan permohonan ke LPSK harus memenuhi salah satu dari subjek ini. Baik, Saka dalam kasus ini masuk yang mana mungkin Pak Asto? Saya kira belum masuk kalau menurut penjelasan Pak Aristo tadi ya. Oke. Ya dia terpidana yang sudah menjalani hukuman. Nah, dia kalau sudah ditetapkan bahwa dia adalah korban atau suatu saat nanti dia ditetapkan sebagai saksi, itu baru bisa memohonkan perlindungan pada LPSK. Baik, sehingga kemudian prosedurnya seperti apa kemudian Pak Aristo ini ketika ingin diangkat kembali? Jadi begini, ini kan masih ada proses terhadap pembunuhan Vina ini kan masih berjalan. Ya. Ada yang sudah dipidana 8 orang. Saka ini kan sudah bebas duluan karena dia di bawah umur. Masih ada 3 lagi. Betul. Nah, 3 lagi ini yang masih dicari, yang masih DPO, itu kan masih bisa diinvestigasi kembali. Dan Saka ini bisa menjadi saksi akan ketiga DPO ini. Baik, ya, baik. makanya dia kan tadi saya dengar keterangannya dia didatangi juga oleh polisi untuk digali keterangannya. Nah, di posisi yang 3 DPO yang belum ketemu ini, dia bisa menjadi saksi. Nah, disinilah mungkin ketika dia menjadi saksi ini, saya nggak tahu apakah dia bisa menjadi whistleblower apa enggak. Dia tahu apa enggak? Ya. Karena saya lihat keterangannya dia katanya nggak tahu kan. Ya, dia nggak tahu tentang kejadiannya. Kalau dia nggak tahu tentang kejadiannya, ya dia nggak bisa bersaksi banyak. Kalau dia tidak bersaksi banyak, tidak bisa jadi whistleblower atau justice collaborator, LPSK tentu ruang geraknya terbatas ya untuk ini. Itu yang pertama. Kecuali si Saka ini mengajukan peninjauan kembali. Ya, tadi peninjauan kembali yang membatalkan putusannya dia sebelumnya. Yang dia dipidana penjara selama sekitar 3 tahun ya. 3 tahun 8 bulan ya, 3 tahun kalau tidak salah. Kalau hampir sekarang 4 bulan, statusnya dia yang menempel kepada dia adalah terpidana. Putusan itu tetap berlaku kepada dia dan dia sudah jalani itu. Baik, kita akan langsung saja juga dapatkan keterangan dari Ibu Titin Prialianti selaku kuasa hukum Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Titin. Ibu Titin bisa mendengar suara saya? Sepertinya masih di mute, Ibu. Hingga kami juga belum bisa mendengar suara Ibu. Ya. Baik. Sudah bisa dengar, Mbak? Sekarang sudah bisa mendengar. Ibu bisa mendengar suara saya? Bisa, Mbak. Baik. Ya, Ibu, tadi kami waktu sebelum Ibu bergabung, kami membahas di sini apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Saka Tatal selama ini, apa yang sudah ia buka. Ada tentunya Pak Hasto Atmojo selaku Ketua LPSK 2019 sampai 2024, kemudian juga tadi kita mendengarkan pandangan dari Bang Aristo Pangaribuan selaku pengamat hukum pidana. Bang Aristo mengatakan bahwa ini adalah baru pengakuan sepihak. Adakah kemudian rencana untuk bisa membuka ini kembali, kemudian juga melanjutkan, mengajukan PK, Bu? Ya Mbak, kalau PK kan harus ada novum. Nah, sebetulnya ada beberapa yang kita sebenarnya gini, yang kita sikapi dari awal itu masalah penangkapan yang tidak dilengkapi dengan surat penangkapan, kemudian juga masalah yang terkait selama persidangan, yang fakta-fakta persidangannya sudah saya kemukakan di beberapa media. Kemudian sekarang terbongkarnya semua itu kan sebetulnya sudah saya lakukan sejak 2016-2017, hanya baru sekarang terbukanya. Kalau masalah PK tentu saja dari cara penangkapan, mekanisme, saya kan nggak ngerti Mbak, waktu ditangkap itu ini sebutnya penyelidikan atau penyidikan, karena informasi penangkapannya hanya berdasarkan keterangan saksi yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Kemudian dari fakta persidangan antara
antara tuntutan dan keterangan visum dan keterangan otopsi itu sangat jauh berbeda. Kalau dari tuntutan, kematiannya berdasarkan tusukan benda tajam berupa samurai pendek di bagian perut. Sedangkan hasil visum itu retakan di kepala bagian belakang dan tidak ada tusukan. Hasil otopsi retakan di bagian kepala yang mengakibatkan terjadinya kematian.